Assalamualaikum guys. Terima kasih yang sudah klik video ini. Untuk video kali ini aku tuh mau membawakan kisah horor yang menurutku cukup menegangkan, cukup bikin merinding. Mungkin bagi teman-teman yang pernah mengalaminya akan merasakan hal yang sama. Oke guys, video ini tuh menceritakan tentang rumah yang ada di sebuah lereng gunung. Namun anehnya ya, rumah ini tuh cuma sendiri di gunung ini. Gak ada rumah lain, gak ada juga tuh listrik yang ngalir ke sini. Bahkan menurut warga sekitar, ternyata rumah ini tuh tidak kasat mata guys. Jadi kisah ini ada 3 remaja yang mempunyai pengalaman mendaki gunung, dan di perjalanan mereka tuh masuk ke dalam rumah ini. Dikiranya mereka tuh ini rumah warga ya. Jadi mereka masuk buat minta tolong. Gak taunya rumah goib dong. Ih. Mungkin teman-teman udah mulai penasaran ya, ada apa sih dengan rumah di lereng gunung ini? Yuk kita bahas, inilah kisahnya. Jadi guys, 3 remaja tadi tuh bernama Rian, Arya, dan Dinda. Nah, mereka ini tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil di daerah Jawa Tengah. Dan mereka tuh ternyata sudah sahabatan dari kecil. Nah, kebetulan mereka sudah cukup remaja dengan sepantaran anak SMP lah. Dan mereka tuh suka banget sama petualangan. Ya salah satu hobinya mendaki gunung. Singkat cerita, pas di suatu hari, salah satu sahabat Rian, si Dinda namanya, mempunyai ide tuh buat mendaki gunung. Katanya sih buat ngisi kekosongan libur sekolah. Memang waktu itu kebetulan mereka sedang libur sekolah. Tanpa pikir panjang dong, pasti si Rian sama Arya setuju buat mendaki. Hingga akhirnya mereka segera mempersiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan. Setelah sudah mempersiapkan segalanya, jadilah mereka naik gunung. Nah, di saat mereka sudah sampai di gunung, Arya, Rian, dan Dinda merasa sangat senang. Semangat banget lah pokoknya, dan gak sabar untuk mulai mendaki. Akhirnya mereka mulai tuh mendaki dengan berjalan kaki dan menempuh rute yang cukup sulit. Ya kira-kira kalau dari pos 1 sampai puncak bisa sampai 5 jam. Namun karena udah hobi ya pastinya tetap aja semangat, ya enggak? Nah, setelah 1 jaman mereka mendaki nih, dari pos 1 menuju pos 2, ternyata cuaca kurang mendukung. Tiba-tiba cuaca berubah menjadi rintik-rintik hujan dan kabut yang cukup tebal. Ya karena waktu sudah menunjukkan jam 3 sore dan mereka tidak mau kemalaman di perjalanan, maka akhirnya mereka memutuskan buat lanjutin perjalanan. Dari langkah demi langkah ya kan, mereka terus mendaki dan hingga akhirnya sedikit lagi sampai di pos 2. Namun sebelum sampai di pos 2, si Dinda ini merasa ada yang aneh dan merasa merinding gitu. Karena ternyata dia tuh melihat sosok bayangan hitam seperti membung gitu di balik dedaunan. Karena tidak mau bikin Rian dan Arya panik, makanya si Dinda diam aja guys. Dan rencananya memang mau menceritakan nanti kalau sudah di pos 2. Hingga akhirnya mereka sampailah di pos 2 dan mereka pun memutuskan untuk istirahat di tempat tersebut. Sibuklah mereka ini. Ada yang ngeluarin makanan, ada yang ngeluarin minuman. Tapi ada yang aneh sama si Dinda guys. Soalnya Arya dan Rian melihat Dinda diam terus.
hingga Rian menaruh curiga kalau Dinda ini sedang sakit. Tapi saat ditanyakan oleh Rian, "Hei Dinda, kamu kenapa? Kok diam aja? Sakit ya?" tanya si Rian. Dinda pun menjawab, "Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja." Ya pasti kita sudah tahu ya guys, kalau Dinda ini bukan sakit tapi kepikiran tuh sama bayangan tadi, ya kan? Karena takut, akhirnya Dinda menceritakan dan bertanya sama si Rian dan Arya kalau mereka apakah melihat hal yang sama atau tidak. Tapi saat mereka mendengar itu semua, ternyata Arya dan Rian tidak melihatnya. Makin takutlah si Dinda ini. Berarti memang hanya Dinda yang melihatnya. Namun si Arya sama Rian meyakinkan Dinda kalau bayangan itu hanya bayangan pohon saja. Dan mungkin karena Dinda kecapean maka melihat hal seperti itu. Singkat cerita, setelah mereka istirahat, akhirnya mereka lanjut tuh perjalanan ke pos 3. Langkah kaki makin berat ya kan? Karena sudah saking capek dan lelahnya. Apalagi cuaca yang dari tadi gerimis masih saja menyelimuti. Dengan nafas mereka yang sudah tersengal-sengal, lagi dan lagi, ternyata Dinda melihat bayangan seperti tadi guys. Bedanya, yang kali ini semakin jelas, hitam, dan membungkuk, serta tatapan mata merah yang menyala yang sangat menyeramkan. Saking seramnya, Dinda tuh sampai tidak bisa berkata-kata. Bahkan dia terdiam lama di tempat dan akhirnya sempat tertinggal beberapa meter dari Rian dan Arya. Tapi karena ketakutannya semakin menjadi, akhirnya Dinda lari guys, menuju Rian dan Arya yang berada di depannya. Dan langsung memberitahu mereka kejadian tersebut. Dan benar dong, setelah ditunjukkan bayangan tersebut, ternyata Rian dan Arya juga melihat bayangan itu guys. Paniklah mereka dengan ketakutan yang luar biasa dan larilah sekencang-kencangnya agar terhindar dari bayangan tersebut. Setelah merasa sedikit aman dengan ketakutannya mereka, akhirnya Dinda meminta agar segera turun gunung dan tidak melanjutkan pendakian. Tentu Arya dan Rian pun setuju karena mereka juga ketakutan dan ingin segera turun dari gunung. Namun guys, mereka tuh terjebak karena bayangan itu ternyata ada di jalur turun dari pendakian tadi. Dengan panik mereka berlari ke arah lain untuk menghindari bayangan itu. Namun ternyata bayangan itu muncul lagi dan muncul lagi, seolah-olah mengikuti mereka guys. Aneh, benar-benar aneh. Semakin lama bayangan itu semakin dekat dan membuat ketiga sahabat tersebut semakin panik. Dengan kepanikannya mereka akhirnya berhenti dan mencoba untuk menenangkan diri. Nah, ketika mereka melihat ke arah bayangan tadi, mereka terkejut karena bayangan itu ternyata sudah tidak ada. Mereka menjadi bingung dan ketakutan karena tidak tahu kemana bayangan itu pergi. Dengan rasa takut yang masih menyelimuti, tiba-tiba mereka mendengar suara serak-serak seperti nenek-nenek guys, yang memanggil mereka dari arah yang berbeda. "Sini nak, kesini." Seperti itu suaranya guys. Sangat menyeramkan. Dan anehnya, tanpa pikir panjang, ketiganya mencoba mengikuti suara itu dong. Aduh guys, kadang lucu ya. Lagi takut-takutnya masih saja ngikutin suara yang gak jelas. Kadang aku bingung itu sama tiga sahabat ini.
Lanjut lagi ceritanya. Jadi setelah mereka ikuti suara itu, namun anehnya semakin mereka dekati suara itu, semakin jauh pula suaranya. Hingga akhirnya mereka masuk ke dalam hutan yang sangat gelap dan misterius. Mereka seperti merasakan bahwa ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Namun tidak lama kemudian, mereka tuh menemukan sebuah rumah yang sudah sangat tua dan tidak terlihat seperti dihuni. Tapi dari dalam rumah tersebut terdengar suara nenek-nenek tadi yang terus memanggil mereka. Tanpa berpikir panjang, mereka langsung masuk ke dalam rumah tersebut. Benar-benar pemberani ya guys. Heran saya. Saat mereka masuk, mereka tuh melihat bahwa di dalam rumah ternyata ada seorang nenek-nenek dong yang bungkuk membelakangi mereka, berada di pojokan dan sedang menangis. Di saat mereka mendekati ke nenek tersebut, nenek tersebut berbalik guys dan mengejar mereka bertiga. Ternyata nenek itu adalah bayangan tadi yang mereka temui. Dengan muka yang hancur sebagian, mata merah melotot, dan tubuh yang menyeramkan. Dengan ketakutan yang sangat, mereka bertiga akhirnya lari keluar rumah dan menuju hutan lagi. Namun, karena sudah hampir putus asa, dihantuin terus, akhirnya si Dinda berdoa di dalam hati agar bisa keluar dari hutan tersebut. Dan karena Dinda berdoa guys, alhamdulillah Allah mengabulkan doanya Dinda. Ketika terus berlari di tengah hutan, mereka ternyata menemukan jalan setapak yang di ujungnya itu ada kayak cahaya putih gitu. Dan tanpa pikir panjang, mereka langsung mengikuti jalan tersebut hingga ketemu ternyata di ujungnya ada sungai. Karena capek dan lelah, mereka bertiga istirahat dulu di situ. Hingga anehnya ada yang berteriak lagi, namun memanggil-manggil nama mereka bukan seperti nenek-nenek tadi, seperti seseorang yang sedang mencari mereka. Akhirnya mereka bertiga mengikuti suara tersebut, dan ternyata itu suara dari rombongan tim SAR yang ternyata mencari mereka. Dengan sangat senang dan bahagia, mereka langsung menceritakan apa yang telah terjadi kepada tim SAR. Setelah diceritakan kepada tim SAR, mereka sangat kaget dan terheran. Karena saat pengakuan mereka 1 hari di situ, ternyata tim SAR itu sudah 1 minggu mencari mereka karena tidak ada kabar dan mungkin tersesat di gunung tersebut. Hingga mereka bertiga terkejut dan merasa aneh. Padahal Dinda, Arya, dan Rian merasa masih 1 hari pendakian, tetapi sudah dikatakan seminggu oleh tim SAR. Namun apapun itu, mereka merasa sangat lega dan bersyukur karena berhasil selamat dari bahaya yang ada di gunung tersebut. Akhirnya guys, sejak saat itu Arya, Rian, dan Dinda tidak pernah lagi mendaki gunung sendirian. Mereka selalu bergegas pulang saat hari mulai gelap dan tidak akan pernah melupakan pengalaman menegangkan mereka di gunung tersebut. Hingga kini mereka masih merasa misteri dan penasaran tentang keberadaan hantu nenek-nenek yang mereka temui di gunung tersebut. Oke guys, alhamdulillah mereka selamat ya dan bisa kembali ke dunianya. Cukup ngeri juga ya kisahnya, bikin merinding, apalagi kalau dengernya malam-malam sembari rebahan. Oke, itulah kisah rumah tua di lereng gunung. Insyaallah lain waktu aku akan membawakan kisah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.